Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ragam strategi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mutiara Fazal Fitriah dengan NIM 2100060, Pradina Puspadewi dengan NIM 2100066, dan yang terakhir yaitu Sylvia Novianti dengan NIM 2100201. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas beberapa hal yang akan dijelaskan. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, macam-macam strategi pembelajaran. Yang ketiga, prinsip dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang keempat, dasar pertimbangan karakteristik strategi pembelajaran. Dan yang kelima yaitu prinsip dalam pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Di sini ada pengertian menurut Hamzah B. Uno 2006. Mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana dan cara-cara melaksanakan kegiatan pembelajaran agar prinsip dasar pembelajaran dapat terlaksana dan tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efektif. Muhammad Murdiono juga mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pengertian menurut Darmansyah 2010. Strategi pembelajaran merupakan cara pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat dilakukan guru untuk mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengertian menurut Depdiknas 2003, merumuskan bahwa strategi pembelajaran sebagai cara pandang dan pola pikir guru dalam mengajar agar pembelajaran menjadi efektif. Artinya di sini yaitu rumusan yang dibuat Depdiknas itu lebih spesifik dengan tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Rumusan Depdiknas tersebut diperkuat dengan pernyataan selanjutnya bahwa dalam mengembangkan strategi pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal yang memungkinkan terciptanya pembelajaran efektif dan berhasil baik. Yang terakhir yaitu ada pengertian menurut Subana dan Sunarti, memberikan pengertian bahwa strategi pembelajaran yaitu yang pertama, pola umum atau karakteristik abstrak dari rentetan perbuatan pengajar dan peserta didik dalam perwujudan KBM. Yang kedua, rencana menyeluruh mengenai perbuatan pembelajaran yang serasi bagi pencapaian tujuan pengajaran. Yang ketiga yaitu rancangan atau pola yang digunakan untuk menentukan proses pembelajaran, merancang materi pelajaran, dan memandu pengajaran di kelas. Dan yang terakhir yaitu pola umum kegiatan peserta didik yang menggambarkan proses penentuan atau penciptaan situasi tertentu dalam perwujudan kegiatan pembelajaran sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Roundtree 1974 membagi strategi pembelajaran ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran penyampaian atau exposition. Bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Roy Killen menyebutnya dengan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Mengapa dikatakan langsung? Sebab dalam strategi ini, materi pelajaran disajikan begitu saja kepada siswa dan siswa dituntut untuk mengolahnya sendiri. Kewajiban siswa di sini juga yaitu untuk menguasai secara penuh dan guru berkewajiban sebagai strategi atau sebagai penyampaian. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran penemuan atau discovery. Bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak menjadi fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. Karena sifatnya yang demikian, strategi ini sering juga dinamakan strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga yaitu ada strategi pembelajaran individual.
Strategi belajar individual ini dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Bahan pelajaran serta bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kelompok atau grup. Strategi belajar kelompok dilakukan secara beregu. Kelompok siswa diajar oleh seorang atau beberapa orang guru. Bentuk belajar kelompok ini bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau pembelajaran klasikal, atau juga siswa dalam kelompok-kelompok kecil semacam bus group. Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual. Setiap individu dianggap sama. Oleh karena itu, belajar dalam kelompok dapat terjadi siswa memiliki kemampuan tinggi akan terhambat oleh siswa yang memiliki kemampuan kurang, akan merasa tergusur oleh siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Maksudnya di sini yaitu jika ada di suatu kelompok itu siswa yang pintar, tetapi di sini juga ada siswa yang kurang pintar gitu. Nah, si siswa kurang pintar ini akan merasa minder atau merasa tergusur oleh temannya yang pintar. Dari cara penyajian dan pengolahannya, strategi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu, untuk kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi-ilustrasi atau bahan pelajaran yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang abstrak, kemudian secara perlahan-lahan menuju hal yang konkret. Strategi ini disebut juga strategi pembelajaran dari umum ke khusus. Yang kedua, strategi pembelajaran induktif. Strategi ini bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Strategi ini kerap dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Sebelum menentukan strategi pembelajaran yang dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Dan yang keempat, pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dalam pemilihan strategi pembelajaran, guru harus mengacu pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan tujuan atau kompetensi. Yang kedua, kesesuaian strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan yang akan disampaikan. Yang ketiga, kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran, kemampuan awal, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Yang keempat, biaya. Yang kelima, kemampuan strategi pembelajaran, kelompok atau individu. Yang keenam, karakteristik strategi pembelajaran, kelemahan maupun kelebihannya. Dan yang ketujuh, waktu. Selanjutnya ada dasar pertimbangan karakteristik strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. 2. Aktivitas dan pengetahuan awal siswa, serta jumlah siswa. Belajar merupakan aktivitas yang memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak hanya dimaksud pada aktivitas fisik saja, tetapi meliputi aktivitas yang bersifat psikis atau aktivitas mental juga. Serta metode yang kita gunakan di dalam kelas idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir dan rasio guru dan siswa, agar proses belajar mengajar menjadi efektif. Ukuran kelas juga menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. 3. Integritas bidang studi atau pokok bahasan. Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Oleh karena itu, metode yang digunakan lebih berorientasi pada masing-masing ranah, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat dalam pokok bahasan. 4. Alokasi waktu dan sarana penunjang.
Waktu yang tersedia dalam pemberian materi pelajaran adalah 1 jam pelajaran. Jadi, metode yang akan digunakan harus dirancang sebelumnya, termasuk di dalamnya perangkat penunjang pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut dapat digunakan oleh guru secara berulang-ulang, seperti chart, video pembelajaran, film, dan sebagainya. 5. Pengalaman dan kewibawaan pengajar. Guru yang baik adalah guru yang berpengalaman. Peribahasa mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Hal ini telah diakui di lembaga pendidikan. Selain berpengalaman, guru juga harus berwibawa. Kewibawaan merupakan syarat mutlak yang bersifat abstrak bagi guru, karena guru harus berhadapan dan mengelola siswa yang berbeda latar belakang akademik dan sosial. Dalam pengelolaan pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang harus kita ketahui. 1. Interaktif. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi, baik antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, atau antara siswa dengan lingkungannya. 2. Inspiratif. Untuk mencoba dan melakukan sesuatu, biarkan siswa berbuat dan berpikir sesuai dengan inspirasinya sendiri. Sebab pada dasarnya, pengetahuan bersifat subjektif yang bisa dimaknai oleh setiap subjek belajar. 3. Menyenangkan dan menantang. Proses pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan dengan menata ruangan yang apik dan menarik, serta pengelolaan pembelajaran yang hidup dan bervariasi. Dan pembelajaran yang menantang siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir, yakni merangsang kerja otak secara maksimal. 4. Motivasi. Motivasi merupakan aspek yang sangat penting untuk pembelajaran siswa. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Seorang guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi belajar bagi kehidupan siswa. Semoga video ini mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.